Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan dini hari ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, membuka mata kita setelah kita tidur lelap di malam yang panjang. Mudah-mudahan apa yang kita hadirkan dini hari ini menjadi amal soleh terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap kepada Allah bahwa kebiasaan kita untuk bangun di sepertiga malam, kemudian menunaikan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, setelah itu kita iringan dengan baca Quran, ta'lim. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan kita sampai kita dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan sholat malam ini adalah amal soleh yang bisa membuat seorang hamba itu masuk surga dengan selamat. Ada yang menyebutkan masuk surga dengan tanpa hisab katanya. Hal ini diutarakan dalam hadis dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur." Perhatikan kalimat ini. Ada 4 amalan ya yang akan membuat kita masuk surga dengan selamat, yang akan membuat kita masuk surga tanpa hisab. 4 amalan. Yang pertama, absus salam, tebarkan keselamatan. Ya, jadi kehadirannya menjadi juru selamat bagi orang lain. Kebersamaannya menjadi sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber ketentraman. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, wasilul arham, dan sambungkanlah silaturahim. Dan yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bis salam, maka orang tersebut akan masuk surga dengan selamat. Allahu akbar. Maka oleh karena itu, di awal pertemuan charging kita dini hari ini, saya ingin menguatkan teteh, mbak, kakak, adik semua yang hadir di sini agar kemudian membiasakan kebiasaan amal sholat malam ini sampai husnul khotimah, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong dicatat ya, ada doa yang mungkin bisa kita amalkan dalam keseharian kita agar doa ini bisa menguatkan kebersamaan kita dalam kebaikan. Yang pertama, doa agar kita ditetapkan dalam hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8 ya. Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami, janganlah engkau sesatkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana, dan karuniakanlah kepada kami, min ladunka, dari sisimu ya Rabb, rahmah, kasih sayang. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah
tempat sebaik-baiknya tempat kami kembali. Nah, ini doa agar kita bisa tetapkan dalam hidayah kebaikan. Karena biasanya yang susah itu katanya bukan hijrahnya, tapi istiqomahnya. Ya. Kalau hijrahnya insya Allah relatif boleh jadi mungkin mudah gitu ya. Tapi istiqomah menjalaninya itu yang susah. Ahilman, kenapa ya istiqomah itu susah? Wajar. Karena pahalanya surga. Kalau ringan mungkin pahalanya kipas angin ya. Kulkas satu pintu ya. Payung gitu. Ya, istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat namanya. Jadi ya nggak apa-apa kita berat dalam menjalani ini semua karena kita yakin dan paham pada akhirnya ada balasan terbaik yang sedang Allah siapkan. Nanti tolong dibuka ya, surat Fusilat ayat 30. Surat ke-41 ayat 30 itu ayat yang bisa menguatkan teteh, kakak, adik semua untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Ya, nah, itu yang pertama. Jadi doanya minta kepada Allah agar ditetapkan hidayah dalam kebaikan ini. Nah, doa yang kedua, ini doa yang langsung diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang bahkan disebutkan dalam satu keterangan itu, doa ini jangan sampai lewat setelah kita sholat. Jadi, ba'da kita sholat, selipkan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah. Ala zikrika, agar aku senantiasa menyebutmu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan kami bisa terus bersyukur kepadamu ya Rabb. Ya. Wa husni ibadatika, dan kami bisa memperbaiki ibadah-ibadah kami kepadamu. Ya, itu doa yang kedua. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantu aku ya Rabb. Ala zikrika, agar senantiasa menyebutmu, mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Nah, teman-teman sekalian, kakak, adik, sahabat yang dirahmati Allah. Jadi sungguh apa yang kita hadirkan dini hari ini adalah bagian amal kita untuk senantiasa mengingat Allah, menyebut nama Allah. Ya. Kemudian bagian kita bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur terbaik itu saat kita bisa menggunakan semua nikmat Allah untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Ini kalimat intinya nih. Jadi bersyukur itu maknanya adalah saat kita bisa menggunakan semua nikmat Allah untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Allah senang gak kita tahajud? Senang. Allah senang gak kita taklim? Senang. Allah senang gak kita silaturahim? Senang. Allah senang gak kita bekerja dengan pekerjaan yang halal dan thayyib? Senang. Allah senang gak kita melayani suami dengan baik? Senang. Allah senang gak kita berpenampilan sebagaimana perempuan yang baik menurut Al-Quran? Senang. Allah senang gak kita berkata-kata lembut? Senang. Allah senang gak kita menjadi ekskalator kebaikan bagi orang lain? Senang. Gitu. Jadi apa yang Allah senangi kita ikuti. Malam ini, dini hari ini, apa yang kita hadirkan adalah bagian bentuk syukur kita kepadamu ya Rabb. Wa husni ibadatika, dan bentuk kita untuk memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka teteh, mbak, sahabat, ada yang dirahmati Allah, teruslah menjadi baik dan teruslah menebar kebaikan selama kita hidup. Allahu Akbar, tidak terasa kita boleh jadi mungkin dalam beberapa hari ini mendengar banyak saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang boleh jadi dipanggil usianya oleh Allah, ada yang sedang sakit, ada yang sedang sulit dan segala macam. Atau boleh jadi yang hadir pagi ini ada yang sedang merasakan hal itu gitu. Ada yang sedang sulit, bahkan mungkin ada yang sedang sakit. Maka teruslah kita bermohon kepada Allah dalam kebaikan ini. Agar saat kita dipanggil usianya oleh Allah, kita sudah siap dengan segala bekal yang kita hadirkan selama kita hidup di dunia. Dan bahkan kemudian kita dipanggil dengan panggilan terbaik oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai hambaku yang berjiwa tenang. Itu panggilan Allah. Ya.
Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Sini kembali kata Allah, ke tempat yang aku ridhoi untuk diri kamu sekalian. Ya, kemana? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah hambaku. Wadkhuli jannati, ke dalam surgaku. Allahu Akbar. Ya. Banyak guru-guru kita, banyak orang tua kita, banyak sahabat kita yang dipanggil usianya oleh Allah. Maka di awal kajian ini saya mengajak kita semua untuk membacakan suratul Fatihah untuk guru kita, untuk sahabat kita, teman kita, saudara kita yang sudah dipanggil usianya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan Allah ampuni semua dosa-dosanya, dan semoga kita kelak dikumpulkan di surganya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini saya sudah menyiapkan satu topik untuk coba kita diskusikan. Jadi yang tadi baru pendahuluan ya, jadi belum mulai isi ceramahnya ya. Ada satu topik yang sudah kami siapkan, mudah-mudahan bermanfaat. Topik ini pernah saya bawakan di beberapa perusahaan. Judulnya adalah berdamai dengan masa lalu, gitu ya. Ini kan kelihatan dari wajah-wajahnya, wajah-wajah yang punya masa lalu semua nih ya. Jadi rasanya penting untuk kita bahas topik ini. Mudah-mudahan nggak ada yang nggak ada yang merasa terbebani dengan masa lalunya, sehingga kita bisa move on dan move up kepada kebaikan-kebaikan yang mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Oke, mohon izin saya akan share satu screen, satu materi. Sudah terlihat atau belum materinya? Sudah ya? Oke. Berdamai dengan masa lalu. Yang belum follow Instagram saya, silakan follow Ahilman Fauzi ya. Nanti insya Allah bisa banyak ya lihat sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, saya akan mulai dari satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Asr. Yang surat ini berkaitan dengan waktu, ya, dengan waktu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan orang yang mau menasehati dan saling menasehati dalam kebenaran atau kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, dan orang yang mau saling menasehati dalam kesabaran. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kita banyak menemukan Allah itu bersumpah atas nama waktu. Betul ya? Banyak sekali kita menemukan kalimatnya. Kalau boleh kita runut misalnya dari satu hari yang Allah hadirkan kepada kita, dalam setiap detik-detaknya Allah bersumpah dengan waktu itu. Misal di waktu fajar Allah bersumpah dengan kalimat wal fajri. Ya. Naik waktu subuh Allah bersumpah dengan kalimat was subhi idza tanaffas. Naik waktu duha Allah bersumpah dengan kalimat wad duha. Naik waktu siang Allah bersumpah dengan kalimat wan nahari. Naik waktu asar Allah bersumpah dengan kalimat wal asr. Naik waktu malam Allah bersumpah dengan kalimat wal laili. Banyak sekali Allah bersumpah dengan kalimat waktu, atas nama waktu. Pertanyaannya, Ahilman, kenapa di dalam Al-Quran begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat waktu sebagai bagian yang benar-benar diperhatikan di dalam ayat itu? Setidaknya ada 3 poin mengapa waktu ini menjadi penting dan digunakan oleh Allah atas nama sumpahnya itu. Yang pertama, karena waktu ini sesuatu yang secara frekuensi cepat berlalu gitu ya. Cepat berubah, cepat berpindah, dan kalau kita sudah kehilangan waktu sulit kembali lagi. Kalau kehilangan uang kita relatif bisa mencari lagi, tapi kalau sudah kehilangan waktu, boleh jadi kita akan kehilangan segalanya. Nah, ini yang pertama. Jadi waktu itu sesuatu yang kalau sudah kita kehilangan kita sulit untuk kembali lagi. Yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita bahwa banyak orang yang seringkali melalaikan waktu dalam kehidupan.
Saking cepatnya waktu itu berjalan, banyak manusia yang kemudian melalaikan kehidupannya dengan waktu yang Allah berikan kepadanya. Nggak usah jauh-jauh deh. Coba aja teteh, kakak, semua yang dirahmati Allah. Coba perhatikan. Kadang-kadang kalau kita melihat dalam diri kita sendiri hari ini, kayaknya nggak kerasa waktu kita ya. Rasanya baru kemarin loh kita menikah misalnya. Sekarang sudah berapa tahun usia pernikahan kita. Rasanya baru kemarin kita lulus kuliah gitu. Ya Masya Allah sekarang kita sudah usia saat ini gitu ya. Rasanya baru kemarin kita bekerja. Jadi waktu itu sesuatu yang sangat cepat dan kita seringkali terlalaikan dengan waktu itu. Nah di ayat ini juga kemudian Allah sampaikan kepada kita, berarti sebenarnya manusia itu dengan waktu yang Allah berikan hakikatnya rugi. Tapi ada yang tidak merugi kata Allah. Siapa yang tidak merugi? 4 golongan ini. Alladzina amanu, orang beriman. Wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Wa tawassau bil haq, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassau bis sabr, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya manusia cukup memahami surat Al-Asr saja dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia sudah memahami seluruh isi Al-Quran. Luar biasa. Jadi kalau kita cukup memahami surat Al-Asr saja, kita pahami betul, tadaburi betul, yakini betul, maka sesungguhnya kita sudah bisa memahami seluruh isi Al-Quran. Allahu Akbar. Karena semua kandungannya itu berada dalam ayat ini, dalam surat. Oleh karena itu, bicara tentang kehidupan ini, saya teringat dengan nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali tentang kehidupan. Yang mudah-mudahan nasihat ini bisa kita pegang dalam kehidupan kita untuk benar-benar memahami kehidupan ini. Yang pertama, kata Al-Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Seorang suami ya mungkin mengira yang paling dekat dengan dirinya adalah istrinya, padahal bukan. Seorang istri yang merasa yang paling dekat adalah suaminya, padahal bukan. Orang tua merasa yang paling dekat adalah anak-anaknya. Anak-anaknya adalah orang tuanya, bukan. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Saking dekatnya, ya, kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan datang dengan kita. Yang kedua, yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu. Saking jauhnya, kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita punya kendaraan secanggih apapun, teknologi sehebat apapun, nggak akan bisa kembali kepada masa lalu. Yang paling besar dengan diri kita adalah nafsu. Yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. Yang paling ringan dalam diri kita adalah meninggalkan sholat. Seringkali meninggalkan sholat. Dianggap ringan. Dan yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan atau lidah. Dari 6 nasihat ini, dari 6 pesan ini, perhatikan, ada pesan terkait dengan masa lalu di situ. Imam Al-Ghazali menyampaikan kepada kita yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu. Berarti gimana, Ahilman? Saking jauhnya, kita nggak akan bisa kembali ke sana. Maka kalau ada di antara kita yang hari ini hidup dengan masa kini, tapi kita masih terbebani dengan masa lalu, sama dengan kita, istilahnya begini, sama dengan kita ini sedang memberatkan diri kita sendiri gitu. Karena kita nggak akan bisa kembali ke masa lalu. Kita hanya bisa apa, Ahilman? Kita hanya bisa menghadirkan sesuatu yang boleh jadi mungkin bukan melupakannya, tapi cukup memaafkan masa lalu itu. Cukup bisa berdamai dengan masa lalu itu. Karena, kenapa materi ini penting? Karena boleh jadi ada kita yang hidup di masa kini, tapi kemudian kita kita terbebani dengan masa lalu. Bahkan boleh jadi kita akan hidup di masa depan, tapi juga kita terbebani dengan masa kini dan masa lalu. Coba sekarang saya mau tanyakan kepada teman-teman sekalian yang hadir di pagi hari ini. Di antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, punten mohon maaf, ada nggak di antara kita yang kemudian merasa terbebani atau gelisah dengan 3 keadaan ini? Dengan masa lalunya boleh jadi. Dengan masa kini, karena ada masa lalu yang dulu pernah terjadi. Dan juga masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, bicara masa kini sedang kita jalani, bicara masa depan sesuatu yang akan kita jalani, tinggal sekarang pertanyaannya adalah,
Berarti kita harus kemudian berdamai dengan masa lalu. Karena nggak mungkin kita bisa menikmati hari ini jika kita belum bisa berdamai dengan masa lalu, dan tidak mungkin kita bisa menyiapkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang akan datang jika kita tidak bisa menyiapkan masa kini dan masa lalu yang sudah kita lalui itu. Maka oleh karena itu, sekarang saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutkan. Yang hadir dini hari ini, ada nggak yang kira-kira punya masa lalu yang kemudian mungkin buruk dalam hidupnya, dan kita masih belum bisa berdamai dengan itu semua? Coba saya pengen lihat di chat jawabannya, ada nggak kira-kira? Kalau ada, kita lanjutkan materinya, tapi kalau tidak, cukup sekian dan terima kasih. Karena untuk apa dibahas? Karena tidak ada yang ngerasa beban di sini. Ahilman, kita mah aman, nggak ada masalah gitu ya. Ya udah, cukup sampai di sini. Jawabannya ada semua. Nah, ini kode harus terus dilanjutkan. Oke, jadi pagi ini kalau waktunya cukup, coba kita akan belajar tips aja. Ini tips dari Ahilman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Bismillah ya. Oke, bismillah. Yang pertama, apa tipsnya agar kita bisa berdamai dengan masa lalu? Tipsnya adalah terima, ridho dengan yang telah terjadi. Jadi sikap yang pertama adalah terima aja kalau itu sudah terjadi. Kalau itu telah terjadi. Bagaimana cara ridhonya? Ya udah terima aja. Terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Nah itu tuh. Semua yang datang dan ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu pasti yang terbaik. Nah, itu mindsetnya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, sikapnya adalah hadapi dengan sikap terima, sikap ridho. Kenapa? Ya karena sudah terjadi gitu. Kita nggak nerima pun karena sudah terjadi. Kenapa ya ini begini? Kenapa ya ini begitu? Ya sudah, nggak usah banyak nanya, terima aja, ridho saja. Nah, di antara mindset yang perlu dibangun adalah semua yang datang dan ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu pasti yang terbaik. Kalau kita mikirnya yang terbaik bisa terima. Tapi kalau kita mikirnya buruk, mikirnya nggak enak, mikirnya nggak senang, mikirnya sesuatu yang memberatkan, kita nggak bisa terima. Tapi kalau kita mikirnya husnuzon, mikirnya sesuatu ini ada yang baik dari Allah kepada kita, maka kita akan mudah terima. Perhatikan surat Al-Baqarah 216. Ini ayat yang selalu menguatkan saya pribadi dan mudah-mudahan kita semua agar selalu melihat apa yang terjadi hari ini dari masa lalu kita adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Gitu. Ya. Jadi prinsipnya adalah kita ini nggak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu. Allah yang lebih tahu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Makanya kita manusia jangan sok tahu. Allah maha tahu, Allah lebih tahu. Kita manusia jangan sok tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Maka sikapnya ridho dulu. Karena kita percaya apa yang Allah hadirkan untuk hambanya itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Di ayat lain Allah berfirman, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Allahu Akbar. Ya. Punten, mohon maaf ya, punten. Mungkin ada di antara kita yang pernah dekat dengan seseorang gitu ya. Dulu. Kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, kemudian dia pergi meninggalkan kita. Nggak ada sebab, nggak ada kalimat, nggak ada kata-kata. Kemudian dia pergi begitu saja. Nyesek pasti, sakit pasti. Tapi gimana kita cara mikirnya? Boleh jadi dia bukan yang terbaik untuk kita. Allah sedang menyiapkan seseorang yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Clear, selesai. Sampai bab itu. Gak usah nanya, Ahilman kenapa ya aku teh? Apakah aku kurang ini? Apakah kurang? Udahlah. Pasti capek kalau begitu. Udah terima aja, ridho saja. Ya. Termasuk dengan apa yang pernah kita dapatkan di masa lalu. Gitu. Kalau kita masih ngerasa ada bekas luka, ada bekas sakit, ada bekas kecewa, ya wajar manusia biasa gitu. Tapi mau sampai kapan kita akan tenggelam dalam keadaan itu?
Maka untuk yang sudah terjadi, katakan kalimat ini. Hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan, seandainya dahulu aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Ya, tapi ucapkanlah, qadarullahi wa ma sya'al fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Punten, mohon maaf, kita kan sering ya kayak gitu ya. Coba dulu begini, coba dulu begitu, coba dulu begini. Udah terjadi. Katakan saja, qadarullah wa ma syaa. Coba dulu teh ya, nggak nikah sama suami yang sekarang, gitu ya. Aduh, padahal saya teh dulu punya calon yang begini, Ahilman. Saya tuh dekatnya sama ini, sama ini, sama ini. Kenapa sekarang jadi begini ya? Jadi riuh kan ke kitanya, jadi capek. Terus gimana? Udah katakan, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah. Dan apa yang sudah terjadi itu sudah Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kita lebih berdamai dengan itu semua, teman-teman sekalian. Kita bisa lebih berdamai dengan apa yang terjadi, dengan dengan sesuatu yang menimpa kita. Dan kita akan melihat ini sebagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk please dini hari ini yang masih suka bilang coba begini, coba begitu, seandainya begini, udah. Berhenti untuk itu, terima. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apa yang telah Allah takdirkan kepada hamba ini yang terbaik ya Allah. Ini yang terbaik. Kita pernah disakiti, pernah dikhianati, pernah dikecewakan, pernah ditinggal, pernah melakukan sebuah kesalahan dan segala macam. Kita pasti nggak mau untuk, ya siapa yang mau sih disakiti? Siapa sih yang mau dikhianati? Siapa sih yang mau dikecewakan? Pasti nggak mau. Tapi kan sudah terjadi gitu loh. Kalau kita bertanya-tanya, ya Allah kenapa sih engkau ini? Ya udah capek kalau begitu. Kita hanya akan meratapi apa yang sudah terjadi dan kita nggak akan bisa menikmati hari ini. Karena kita belum bisa berdamai dengan masa lalu. Maka tips yang pertama, terima ridho. Terima dengan ridho, lepas dengan ikhlas. Ya, apa yang sudah terjadi terima saja, apa yang sudah pergi lepaskan saja. Karena boleh jadi itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tips yang kedua, bersyukur dan mengambil hikmah dengan semua yang terjadi. Masya Allah. Selalu ada nikmat yang sangat besar ketika kita pandai bersyukur. Selalu ada hikmah yang tersirat di balik semua kejadian yang tersurat. Ya. Teman-teman sekalian, cobalah lihat sisi baik dari semua yang sudah terjadi walaupun nggak baik. Ya. Karena selalu ada hikmah di balik musibah. Tolong catat baik-baik ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang tidak baik yang pernah datang dalam kehidupan kita. Catat status di Instagram tuh. Ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang boleh jadi tidak baik dalam kehidupan kita. Maka apa perintah Allah kepada kita? Selalu ada nikmat yang sangat besar ketika kita pandai bersyukur. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Bersyukurlah agar Allah tambahkan nikmat dalam kehidupan kita. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Teman-teman sekalian, kakak, adik, sahabat yang dirahmati Allah. Kita harus pernah merasakan bertemu dengan sakit hati agar kita bisa merasakan nikmatnya mencintai dan menyayangi. Kita harus merasakan rasanya ditinggal pergi agar kita bisa memahami makna kesetiaan yang paling hakiki. Kita harus merasakan terjatuh agar kita bisa memaknai saat kita sedang berdiri dan kuat menghadapi itu semua. Selalu ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Syukuri itu semua pernah terjadi dengan diri kita, sehingga kita punya banyak pengalaman untuk bercermin dari semua kejadian. Kita pernah belajar dari kesalahan. Dan kalau kita sudah belajar dari kesalahan, jangan tenggelam lagi. Nanti sakit hati yang kedua kalinya gitu loh. Kita bisa belajar bahwa ini nggak benar, ini nggak baik. Oh berarti begini, oh berarti begitu. Ya nggak apa-apa gitu. Bersyukur dengan nikmat itu. Bersyukur dengan kejadian itu. Karena Allah titipkan sesuatu yang benar-benar menguatkan diri kita. Karena ada kejadian di masa lalu. Tidak semuanya kita harus gelisahkan.
Tidak semuanya harus mengecewakan hati kita. Ada sisi-sisi lain yang boleh jadi kita bersyukur dengan kejadian itu. Ya, coba, kan saya nggak tahu nih, ada antara teman-teman pernah ada masa lalu apa gitu. Cuman yang jelas boleh jadi ada yang pernah sakit hati, dikecewakan, dihianati, pokoknya capek luar biasa. Ya sudah, terima kebaikan itu, terima kejadian itu, karena ada kebaikan yang sedang Allah titipkan kepada kita jika kita pandai bersyukur dengan semua kejadian itu. La in syakartum la azidannakum. Ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, tipsnya adalah berusaha memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jika kita pernah tenggelam dalam dosa, belajar memaafkan diri sendiri dengan bertaubat, minta ampun kepada Allah, menyesal, berhenti dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jika ada orang yang pernah menyakiti kita, belajar memaafkan kesalahan. So simple. Jadi bicara memaafkan itu bukan hanya memaafkan orang lain, tapi memaafkan diri sendiri gitu. Kalau dalam bahasa sekarang itu disebut dengan self healing gitu ya. Menyembuhkan diri sendiri gitu kalau bahasa psikologinya. Kadang kita ini tidak harus serta-merta menyalahkan diri kita kok. Karena setiap orang punya zona waktu masing-masing. Kadang ada di antara kita yang bilang begini, Hilman kenapa ya? Aku itu satu angkatan, cuman aku doang Hilman yang belum menikah gitu misalnya. Yang lain udah pada kesana, kenapa aku belum ya Hilman? Maafkan diri sendiri kita. Boleh jadi belum waktunya. Teman-teman sekalian, jangan pernah menghina keadaan. Ya, jangan pernah menghina keadaan. Sebagaimana malam tidak pernah mencaci takdirnya menjadi gelap. Sebagaimana daun tidak pernah mencaci pohon untuk membuat dia terjatuh karena angin dari batangnya. Gitu. Maafkan kesalahan itu. Kita pernah tenggelam di masa lalu, ya sudah terjadi. Kita bersyukur pernah mendapatkan itu semua dan kemudian sekali ini kita maafkan diri kita. Dengan cara apa? Bertaubat, minta ampun. Jadi hari ini kita hijrah, hari ini kita taubat. Karena kita sedang memaafkan diri kita sendiri dengan kesalahan kita di masa lalu gitu loh. Kita paham dengan kejadian itu, kita paham dengan keadaan itu. Maka apa yang terjadi? Ayo berhenti, mau sampai kapan? Kita tenggelam pada kesalahan yang sama gitu loh. Udah tahu salah, udah tahu nggak enak, udah tahu nggak bikin kita jadi bahagia. Berarti gimana? Ya tinggalkan. Menyesal dengan keadaan itu, berhenti melakukannya dan berjanji tidak mengulangi kembali. Jadi bertaubat, berhijrah, istiqomah dalam kebaikan. Karena kita sedang memaafkan diri kita yang dulu gitu. Kita ingin menutupinya dengan kebaikan-kebaikan di saat ini. Karena kita percaya, kata Nabi SAW, setiap kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Wa atbi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha. Dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Maka niscaya kebaikanmu saat ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Kenapa hari ini kita sholat berjamaah ke masjid? Iya, akhirnya karena dulu saya nggak pernah sholat berjamaah ke masjid. Maka apa yang terjadi hari ini? Kita vol-volan, gaspol, habiskan kebaikan kita di hadapan Allah dengan berjamaah ke masjid. Kenapa hari ini kita menggunakan hijab terbaik, jilbab terbaik, kerudung terbaik, pakaian terbaik? Karena dulu boleh jadi ada aurat yang pernah terbuka, ada aurat yang sering terlihat. Hari ini saya ingin tutupi itu semua, Hilman, dengan kebaikan-kebaikan dalam diri saya. Itu dalam rangka memaafkan diri kita sendiri. Termasuk kalau ada orang yang pernah menyakiti kita, maafkan kesalahan. Maafkan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang pentingnya memaafkan. Di surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? An-Nur ayat 22. Teman-teman sekalian, penting sekali memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Saya nggak tahu pasti ya. Tapi boleh jadi ada di antara sahabat semua, teman-teman semua, yang hari ini masih ngerasa sakit karena perbuatan orang lain kepada kita. Dare kita yang pernah dizolimi, dare kita yang pernah disakiti, belajarlah memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Karena saat kita bisa memaafkannya, sungguh Allah telah menyiapkan kebaikan untuk diri kita. Belajarlah memaafkan orang yang pernah pergi meninggalkan kita.
Karena kalau kita bisa memaafkan, sungguh Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Ya. Maka teman-teman sekalian, ya, perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Barang siapa memaafkan, saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Dalam keterangan yang lain, Rasul pernah bersabda, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka memaafkan dosa sama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Boleh jadi, ya, boleh jadi hari ini apa yang menimpa kita, boleh jadi apa yang membuat kita belum bisa move, belum bisa datang pengganti, belum datang kebahagiaan karena kita belum bisa memaafkan apa yang pernah terjadi dengan diri kita. Ingat, hati yang penuh dengan kebencian dan kedengkian hanyalah hati yang akan mengantarkan hidup penuh kesulitan dan kesengsaraan. Tapi hati yang penuh kasih sayang, hati yang penuh rasa maaf, hati yang penuh dengan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka hati itulah yang akan mendatangkan kebaikan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan. Yuk belajar memaafkan, agar Allah bisa menggantikan sesuatu yang pernah hilang dengan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita di waktu yang akan datang. Ya, boleh jadi juga mohon maaf. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit hari ini, ada yang sedang sulit hari ini, mungkin bukan karena keadaannya, tapi karena diri kita yang belum bisa memaafkan kejadian dalam kehidupan kita ini. Kita belum bisa berlapang dada dengan semua yang pernah terjadi. Maka oleh karena itu pentingnya memaafkan. Nah yang keempat, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu adalah belajarlah untuk terus mengevaluasi diri. Muhasabah. Muhasabah berarti menghitung-hitung, mengingat-ingat, merenung dan mengevaluasi diri atas semua kesalahan di masa lalu sebagai langkah perbaikan di waktu yang akan datang. Teman-teman sekalian, sahabat yang dirahmati Allah, kakak, adik, teteh, mbak, semuanya. Ya. Kita ini manusia. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya. Oleh karena itu, teruslah kita menghitung-hitung, melihat-lihat apa yang sudah pernah kita lakukan sebagai cerminan untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tangdur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tahabbul lil ardil akbar. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah untuk hari besar ditampakkannya amal. Teman-teman sekalian, boleh jadi banyak ujian, banyak musibah, banyak cobaan yang hari ini kita dapatkan karena banyak kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Sehingga Allah menitipkan pesan cinta ujian kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Agar kita ingat kepada Allah. Nggak apa-apa. Boleh jadi sakit hati, kekecewaan, kegelisahan. Yang kita dapatkan saat ini adalah bentuk kafaroh, penghapusan dosa-dosa kita yang terdahulu. Bentuk cara Allah mengampuni kesalahan kita di masa lalu. Dan kita harus ridho dengan itu semua kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita karena ada kesalahan kita di masa lalu. Makanya teman-teman mungkin ada yang tanya begini, ya Hilman kenapa ya? Aku ini udah hijrah tapi kok tambah susah misalnya. Kok tambah sulit dan segala macam. Jangan bilang begitu. Boleh jadi ujianmu setelah hijrah datang karena Allah sedang menggugurkan semua dosa-dosamu yang terdahulu. Allah sedang mengampuni semua kesalahanmu yang pernah kamu lakukan di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan di masa kini. Dan ini bentuknya sayangnya Allah kepada kita luar biasa. Dan kita ini manusia memang tempatnya salah, tempatnya lupa gitu. Ya. Maka ya sudah, kalau kita pernah berbuat salah, segera untuk memperbaiki diri kita. Banyak muhasabah. Kullu bani adama khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang sering bertobat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong catat kalimat ini baik-baik ya. Ya. Perbanyaklah baca istighfar di saat ini. Karena ternyata jika engkau mengucapkan astagfirullah, sungguh engkau sedang meminta kepada Allah dua hal. Pertama, agar Allah mengampuni dosa-dosamu.
dan tidak menyiksamu dengan dosa itu. Dan yang kedua, agar Allah menutupi aib-aibmu itu. Masya Allah. Masya Allah. Inilah yang bisa kita kuatkan dalam kehidupan kita. Perbanyak istighfar. Kalau ingat masa lalu, kalau ingat sesuatu yang pernah terjadi, istighfarlah. Istighfar. Kalau bisa menangis, silahkan menangis. Kalau bisa meratap, silahkan meratap. Tapi kita berbenah dengan kehidupan kita yang akan datang. Tidak mungkin semua sudah terjadi jika Allah tidak menyiapkan kebaikan di balik itu semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu lebih mencintai seseorang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Saya ulang ya. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kita ini manusia banyak dosa, banyak salah, banyak kehilafan. Maka sebelum kehidupan ini berakhir, ayo perbaiki semuanya. Tutup dan berdamailah dengan masa lalu. Maafkan masa lalu kita, ya. Walaupun memang kita tidak bisa melupakannya ya, karena memang tugasnya bukan melupakan tapi hanya memaafkan gitu. Memaafkan itu tidak lantas melupakan, tapi setidaknya dengan memaafkan bisa menyembuhkan. Dengan memaafkan bisa menguatkan. Dengan memaafkan kita bisa berlapang dada dalam kebaikan-kebaikan yang akan Allah hadirkan kepada kita. Insya Allah, jika hati kita lapang, jika hati kita sudah terbuka, Allah akan gantikan semua yang sudah terjadi dengan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Jadilah manusia yang punya hati diisi dengan kasih sayang, dengan kebaikan-kebaikan. Maka sayang kita kepada manusia yang lain itulah yang akan menjadikan energi kebaikan kepada kita. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Boleh jadi selama ini, kenapa kebaikan belum datang dalam kehidupan kita? Karena ada rasa maaf yang belum kita hadirkan. 4 sikap agar kita berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, terima apa yang sudah terjadi. Yang kedua, bersyukur dengan semua yang sudah terjadi. Ambil pelajarannya, jadikan cerminan sebagai kebaikan di waktu yang akan datang. Yang ketiga, maafkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang keempat, banyak evaluasi diri, banyak muhasabah. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Catat status lagi tuh. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Ada seorang yang pernah hampir, mohon maaf, pernah hampir membunuh Rasulullah. Membenci Rasulullah. Tapi lihat, saat Allah berikan kelembutan hati kepadanya, hidayah hinggap dalam hatinya. Kemudian dia berubah menjadi pribadi yang luar biasa. Bahkan menjadi orang yang paling membela Rasulullah SAW. Dan kemudian Allah wafatkan beliau dan dikuburkan beliau di samping makam Rasulullah SAW. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang pernah memerangi Rasulullah. Ada yang pernah benci kepada Rasulullah. Bahkan pernah menjadi dedengkotnya musuh Rasulullah. Tapi kemudian Allah lembutkan hatinya, Allah berikan perubahan kepadanya. Sampai di ujung hayatnya dia mendapatkan gelar sebagai pedangnya Allah. Siapa? Khalid bin Walid. Setiap kita punya masa lalu kok. Dan percayalah, setiap kita punya harapan dengan masa depan. Dan saya yakin kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang diberikan anugerah kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang erat-erat kebersamaan ini, jaga baik-baik kebersamaan ini, tanamkan kuat booster dalam diri kita. Ingat apa yang Ahilman sampaikan pagi ini. Kalau teman-teman ingat lagi dengan masa lalu, kalau teman-teman beban lagi dengan masa lalu, maka mulailah hadirkan 4 hal tadi. Hadirkan 4 hal tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di waktu fajar ini adalah doa-doa yang sangat Allah sukai. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih pagi hari ini. Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Engkau izinkan kami untuk bisa berjumpa melalui virtual Zoom ini, ya Allah. Tidak ada yang kebetulan yang kami dapatkan dalam hidup ini kecuali Engkau yang mengaturnya. Engkau yang berkehendak atasnya. Kami mohon, ya Allah, jadikan pertemuan kami pagi ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan kebersamaan kami saat ini menjadi kebersamaan yang Engkau rahmati. Tatap kami semua, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu. Lihat kami semua dengan cinta-Mu. Jadikan ilmu yang kami dapatkan hari ini, ya Rabb, ilmu yang Engkau berkahi. Ilmu yang membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Ghaffar, duhai Allah yang maha pengampun. Ya Allah, ya Ghafur, duhai Allah yang senantiasa mengampuni diri kami. Kami tahu, ya Allah, seburuk apapun masa lalu kami, sebanyak apapun dosa-dosa kami, sehina-dina apapun kelakuan kami, sekotor apapun hati kami, seburuk apapun perilaku kami mohon kepadamu, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan pertemuan kami pagi ini kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami. Ya Allah, berikan kesempatan kami bertobat sebelum kami wafat. Berikan kesempatan kami memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa, ya Allah. Hamba banyak salah, ya Allah. Hamba sering berbuat maksiat, ya Allah. Ampuni semua kesalahan hamba, ya Allah. Jangan Kau tutup pintu taubat untuk hamba, ya Allah. Agar hamba sebelum kembali kepadamu, hamba perbaiki semua kehidupan hamba ini, ya Rabb. Maka ya Allah, mulai hari ini, bimbing hamba untuk memperbaiki diri, ya Allah. Bimbing hari-hari kami untuk senantiasa menghadirkan yang terbaik di hadapan-Mu, ya Allah. Perbaiki iman kami, Islam kami, ibadah kami, akhlak kami, perilaku kami, ya Allah. Tanamkan di hati kami sikap ridho, sikap ikhlas, sikap syukur, sikap sabar atas semua yang terjadi pada kehidupan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang punya masalah, Engkau hadirkan jalan keluarnya. Kecuali yang sedang sulit, Engkau mudahkan urusannya. Kecuali yang sedang sempit, Engkau lapangkan semua urusannya. Kecuali yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, bimbing hari-hari kami agar hari-hari kami saat ini lebih baik dari hari-hari kami yang sebelumnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia, kami mohon, kumpulkan kami semua, keluarga besar Terang Jakarta, ya Allah, sampai di surga-Mu nanti. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, kakak, adik, semua yang dirahmati Allah, teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan apa yang dihadirkan juga memberikan manfaat serta bisa kita amalkan dalam kehidupan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Jaga iman, jaga imun agar aman. Salam untuk keluarga semua. Saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.